Shalom adik-adik, ketemu lagi nih Bang Kakak Syukur dan Kak Indri di Santosa Joyful Kids. Hari ini kita akan ibadah lagi kepada Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita, Alkitab kita. Kakak hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yuk kita ibadah. adik-adik. Mari kita menyanyikan lagu pujian kita dengan judul Ku Bersyukur Padamu. Tuhan, ku bersyukur padamu atas kasih-Mu bagiku. Aku memuji-Mu selalu. Kau telah mati dan bangkit bagiku. Haleluya, mulialah nama-Mu. Haleluya, syukur bagimu. Adik-adik, kita menyanyikan lagu ini dari awal. Ku bersyukur padamu. Tuhan, ku bersyukur padamu atas kasih-Mu bagiku. Aku memuji-Mu selalu. Kau telah mati dan bangkit bagiku. Haleluya, mulialah nama-Mu. Haleluya, syukur bagimu. Haleluya, mulialah nama-Mu. Haleluya, syukur bagimu. Adik-adik, sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Berdoa dimulai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat berkat-Mu pada saat ini Tuhan. Kami anak-anak-Mu mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan memberkati dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Adik-adik, siapa yang sudah siap memuji nama Tuhan? Mari kita memuji nama Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Adik-adik, mari kita bersorak bagi nama Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian. Marilah kita semua memuji nama Tuhan. Hai anak-anak Tuhan Yesus, marilah kita memuji Tuhan. Hai anak-anak Tuhan Yesus, tetaplah taat dalam kasih-Nya. Marilah kita semua
Kembali lagi di minggu ini, adik-adik akan mendengarkan cerita firman Tuhan dari kakak sendiri. Nah, sebelumnya kakak memperkenalkan diri. Nama kakak adalah Kak Kris. Nah, kurang lebih 15 menit ke depan, kakak akan menemani adik-adik semua menceritakan bagaimana kisah cerita dalam sebuah Alkitab. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih jika hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau tenangkan hati kami, pikiran kami. Tuhan siapkan telinga kami, sehingga apapun yang Tuhan sampaikan lewat Kak Kris boleh kami pahami, boleh kami mengerti, dan kami renungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Nah, tema kita pada hari ini adalah anak kembar yang memiliki perbedaan. Nah, awal cerita begini. Ada seorang tokoh bernama Ishak menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ribka. Kemudian Ishak ini berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan pun mengabulkan doanya sehingga mereka mendapatkan 2 anak, dan itu kembar. Nah, adik-adik, kedua bayi ini diberikan nama oleh Ishak dan Ribka. Yang pertama diberikan nama Esau dan kedua diberikan nama Yakub. Namun pas mereka lahir, ternyata mereka punya perbedaan yang sangat jauh, di mana anak yang pertama yang bernama Esau memiliki kulit yang penuh dengan bulu, sedangkan anak yang kedua bernama Yakub kulitnya bersih, halus, dan licin. Ketika mereka bertumbuh menjadi dewasa, kepribadian mereka semakin terlihat, di mana sosok Esau ini lebih hobi atau menggemari untuk berburu, sedangkan Yakub adalah sebaliknya, lebih suka dan nyaman tinggal di rumah membantu ibunya untuk memasak. Nah, suatu hari adik-adik, Esau ini pergi ke ladang untuk berburu. Ketika dia pulang ke rumah dengan keadaan yang sangat lelah, ia melihat ibunya Ribka dan Yakub sedang memasak sesuatu. Esau dengan keadaan yang sangat lelah, berarti dia terkuras energi saat dia berburu. Dia meminta kepada Yakub untuk mencicipi sedikit dari masakan mereka. Namun apa kata Yakub? Saya akan memberikan masakan saya kepada kamu kalau kamu memberikan hak kesulunganmu kepada saya. Apa yang terjadi? Esau pun memberikan hak kesulungannya kepada Yakub. Nah, lanjut cerita adik-adik. Esau berkata begini kepada Yakub, seberapa pentingkah hak kesulungan bagi saya, sementara saya sebentar lagi akan mati. Sehingga secara cuma-cuma Esau memberikan hak kesulungannya kepada Yakub. Nah, ketika Ishak mulai menjadi tua, ia memanggil anaknya Esau, hai anakku, pergilah ke ladang, burulah sesuatu dan masaklah ia bagi saya untuk saya makan, supaya aku bisa memberkati engkau, kata Ishak kepada anak yang pertama. Nah, sementara ibunya Ribka mendengarkan kata Ishak kepada Esau. Karena Ribka sangat mengasihi anaknya yang kedua, yaitu Yakub, ia secepat mungkin memberitahukan itu kepada anaknya yang kedua, Yakub. Nah, Ribka memberitahukan kepada Yakub kalau Esau akan diberkati oleh ayahnya. Kemudian Ribka dan Yakub mempunyai sebuah rencana supaya yang diberkati oleh Ishak adalah Yakub. Sehingga Ribka menyuruh Yakub untuk mengambil jubah Esau dan menggantikan Esau di hadapan Ishak. Dan Ribka pun memasak sesuatu yang akan dibawa Yakub di hadapan ayahnya Ishak. Kemudian Yakub pun datang di hadapan Ishak dan ia berkata, ayah, inilah aku Esau. Lanjut cerita, Ishak pun meraba tubuh Yakub, dan di sana Ishak sedikit curiga. Karena kenapa? Dari suara Yakub dia tahu bahwa itu adalah suara Yakub, tetapi dari kulit itu adalah Esau. Tetapi Ishak pun memberkati Yakub itu tanpa pikir. Setelah Ishak telah memberkati Yakub, tiba-tiba datanglah Esau dengan hasil burunya dan memasaknya, dan dia bawa di hadapan Ishak. Kemudian Ishak dengan heran,
siapakah ini? Bukankah tadi saya sudah memakan hasil buruan kamu?" Setelah Esau mendengarkan bahwa Ishaknya telah memberkati seseorang sebelum dia membawa makanan itu di hadapan Ishak, meraung-raunglah dia di hadapan Ishak. Dia berkata, "Berkatilah aku, karena dialah sebenarnya yang berhak untuk diberkati oleh Ishak." Nah, adik-adik, dari kisah ini kita dapat tahu bahwa dari persaudaraan sering timbul sebuah masalah, sering timbul sebuah perdebatan, ataupun sering menipu. Dari cerita ini kita tidak bisa mengatakan siapa yang benar dan siapa yang salah. Kedua-duanya salah. Tetapi kita bisa tahu bahwa Yakub bisa kita teladani karena dia lebih mementingkan sesuatu hal yang lebih bermanfaat daripada kenikmatan sesaat daripada Esau. Dia rela menjual hak keseluruhannya hanya karena untuk mendapatkan kacang merah masakan Yakub. Nah, adik-adik yang di rumah, kalau adik-adik punya kakak, adik atau adik pun, janganlah kita mencontohi atau meniru seperti yang dilakukan Yakub kepada Esau, supaya tidak menjadi sebuah kerusuhan dalam keluarga, dalam saudara. Kiranya adik-adik bisa menjadi kasih kepada saudara adik-adik semua. Sekian dan terima kasih cerita firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik boleh membaca cerita ini di dalam Kejadian 25 sampai 28. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami telah mendengarkan cerita tentang Esau dan Yakub. Kami boleh mengerti dan memahami bahwa sesuatu hal yang boleh kami tiru dari cerita ini boleh kami terapkan dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan Yesus yang baik, selanjutnya hidup kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Adik-adik, ibadah kita telah selesai, tapi jangan sedih ya, karena minggu depan masih ada kakak yang lain untuk menemani adik-adik. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ya sebanyak-banyaknya. Kak Indri dan Syukur. mengucapkan selamat hari Hari Minggu. Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.